Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, perkenalkan namaku Gelsi Kivira Salsabila dari jurusan Manajemen Universitas Pancasakti dengan NIM 2892150205. Pada video kali ini, aku akan memaparkan materi perkuliahan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teori ekonomi mikro dengan tema membahas seputar tentang ekonomi mikro dan dengan dosen pengampu yakni Ibu Cynthia Anissa, RP, SPD, MPDE. Jadi simak baik-baik ya videonya teman-teman. Selanjutnya yang pertama adalah perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Pasar oligopoli adalah pasar yang mana berisi beberapa penjual atau produsen yang jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi memiliki jumlah pembeli atau konsumen yang relatif banyak. Sedangkan pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual dengan banyak pembeli. Lalu, pasar monopolistik adalah pasar dengan banyaknya para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda, atau bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda, dalam hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah perilaku konsumen dan produsen. Yang pertama, perilaku konsumen adalah teori tentang bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan, dan bagaimana mereka menggunakan dan membuang barang tersebut. Lalu, yang kedua adalah perilaku produsen, yakni suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku ataupun perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa adalah dalam sistem ini, transaksi yang digunakan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Hal ini muncul karena di antara keduanya sudah terjalin hubungan yang erat kalau sama-sama telah mengetahui tentang informasi harga di pasar tersebut. Biasanya, barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan bahan pokok lainnya. Selanjutnya, yang keempat adalah hal-hal apa sih yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Faktor pertama adalah eksternalitas, yakni faktor yang mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dari transaksi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak memutuskan untuk dikaitkan dengan manfaat atau biaya tersebut, bisa positif ataupun negatif. Eksternalitas positif memberikan efek positif pada pihak ketiga, misalnya memberikan pendidikan umum yang baik, terutama bermanfaat bagi siswa, tetapi manfaat barang umum ini akan meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya dengan faktor negatif, maka dia akan memberikan efek negatif kepada pihak ketiga. Selanjutnya, faktor kedua adalah barang publik. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh banyak penduduk, dan biayanya tidak meningkat seiring dengan pertambahan jumlah konsumen. Barang publik tidak dapat bersaing dan juga tidak dapat dikecualikan. Konsumsi yang tidak dapat bersaing berarti bahwa barang-barang tersebut dialokasikan secara efisien kepada seluruh populasi jika disediakan dengan biaya nol. Sedangkan, konsumsi yang tidak dapat dikecualikan berarti bahwa barang publik tidak dapat mengeluarkan non-pembayaran dari konsumsinya. Selanjutnya, faktor keempat adalah informasi yang tidak sempurna di pasar. Kegagalan pasar juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang sesuai di antara pembeli ataupun penjual. Hal ini berarti bahwa harga permintaan atau penawaran tidak mencerminkan semua manfaat atau biaya peluang suatu barang. Kurangnya informasi dari pihak pembeli dapat berarti bahwa pembeli mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi ataupun lebih rendah untuk produk tersebut, karena mereka tidak mengetahui manfaat sebenarnya. Sedangkan di sisi lain, informasi yang tidak memadai di sisi penjual dapat berarti bahwa mereka mungkin bersedia menerima harga yang lebih tinggi atau yang lebih rendah untuk produk daripada biaya peluang sebenarnya untuk memproduksinya. Demikianlah video presentasi yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Akhir kata, aku minta maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan serta kesalahan pengucapan dalam video presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat semua.